warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kerja kelompok kami yang berjudul Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu dosen karena telah memberikan kami kesempatan untuk tampil di sini. Sejarah pajak pertambahan nilai. Kenalkan, nama saya Dedu Ramadhani. Saya akan menjelaskan materi tentang sejarah pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN muncul menggantikan pajak penjualan atau PPN yang sudah cukup lama diterapkan di Indonesia, yakni pada tahun 1951 sampai munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Alasan perubahan seperti yang tercantum dalam paragraf awal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 adalah bahwa pajak penjualan atau PPN sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, sehingga belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan pengusaha kena pajak dalam meningkatkan pendapatan negara. Sekian dan terima kasih. Pengertian pajak pertambahan nilai. Saya atas nama Ramta Frianto akan membacakan materi selanjutnya dari kelompok saya yang berjudul PPN. Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atau dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan pengusaha kena pajak. PPN disebut juga dengan Value Added Tax atau VAT atau juga bisa disebut Goods and Service Tax atau GST. Objek pajak pertambahan nilai. Baik, saya atas nama Waliansyah. Selanjutnya saya akan membahas tentang objek pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan tas antara lain yaitu pertama, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor barang kena pajak. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Yang ketujuh, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Dan yang terakhir, ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Akan memaparkan materi selanjutnya yang berjudul jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang jenis barang yang tidak dikenakan PPN. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi minyak mentah, gas bumi, dan panas bumi. Selanjutnya ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, yaitu ada segala jenis beras dan gabah, segala jenis jagung, garam, dan lain-lain. Untuk topik selanjutnya ada jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ada 3, yaitu yang pertama jenis pelayanan kesehatan medis, meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dan lain-lain. Yang kedua ada jasa pelayanan sosial, meliputi jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, dan lain-lain. Yang terakhir ada jasa pengiriman surat dengan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel. Subjek pajak pertambahan nilai. Baik, saya atas nama Betrani, saya akan melanjutkan materi tentang subjek pajak pertambahan nilai. Yang pertama itu adalah pengusaha. Di mana pengusaha itu adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean
melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Yang kedua itu adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang mengekspor BKP yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Terus yang selanjutnya itu pengusaha kecil. Pengusaha kecil di mana pengusaha yang dalam 1 tahun buku melakukan penyerahan yang pertama BKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 240 juta. Yang kedua, JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 120 juta. Yang terakhir itu adalah hubungan istimewa, di mana hubungan istimewa ini berdasarkan pasal 2 Undang-Undang PPN 1984, hubungan istimewa dapat terjadi karena yang pertama penyertaan, di mana pengusaha yang mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih dari pada pengusaha lain. Yang kedua itu adalah hubungan antara digabung pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada 2 pengusaha atau lebih. Tarif pajak pertambahan nilai. Perkenalkan, nama saya Wiwit Rama Fitria. Saya akan melanjutkan pembacaan materi dari teman saya yang berjudul Tarif Pajak Pertambahan Nilai. Tarif pajak pertambahan nilai terbagi atas 4. Yang pertama adalah tarif pajak pertambahan nilai. Yang kedua adalah tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 11%. Yang ketiga adalah tarif PPN atas ekspor BKP adalah 0%. Dan yang keempat adalah dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya adalah 15%. Yang kedua adalah tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%, yaitu pada awal April tahun 2022, di mana tarif ini akan naik juga pada tahun 2025, yaitu sebesar 12%. Pemerintah juga menetapkan pajak pertambahan nilai sebesar 0% untuk ekspor barang kena pajak berwujud. Yang kedua, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Selanjutnya, di balik naiknya PPN 11% ternyata memiliki dampak buruk bagi masyarakat, yaitu yang pertama, memicu harga barang naik di tengah pemulihan ekonomi. Yang kedua, akan menimbulkan daya beli masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah. Dan yang ketiga, inflasi tercipta karena PPN mempengaruhi harga akhir di tangan masyarakat. Selanjutnya, deretan yang kemungkinan naik setelah berlakunya PPN 11%, yaitu yang pertama, perlengkapan mandi, yang kedua, barang elektronik, sepatu, tas, baju ataupun pakaian, rumah ataupun hunian, pulsa telepon, dan tagihan internet dan kendaraan. Selanjutnya, tarif PPN 11% berlaku mulai 1 April tahun 2022, yang dimana kebijakan ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ataupun Undang-Undang HPP. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN naik dari 10% jadi 11% dipastikan berlaku mulai 1 April 2022. Yang ketiga, penerimaan negara jadi aspek penting untuk dorong pemulihan ekonomi karena dapat menunjang berbagai subsidi dan pengembangan pembangunan. Dan yang terakhir adalah PPN 11% tak berlaku untuk semua jenis barang karena beberapa produk justru mendapat pembebasan PPN. Sekian dari saya, terima kasih. Jumlah harga jual, penggantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Budiarti. Saya akan melanjutkan materi yang berjudul dasar pengenaan pajak, yaitu pertama, jumlah harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan barang kena pajak. Kedua, gantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan jasa kena pajak. Ketiga, nilai impor. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitung bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor PKB. Keempat, nilai ekspor. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang termasuk nilai biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir. 5.
Nilai lain yang ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan pajak dengan keputusan Menteri Keuangan. Makasih.